Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosa Durianti Basitu. Saya dari SMP Negeri 9 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng dengan judul Raka dan Kejujurannya. Dongeng ini saya sendiri loh yang buat. Jadi, selamat menyaksikan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh sawah hijau, tinggallah seorang anak bernama Raka. Ia dikenal ceria dan suka sekali tertawa. Tapi, ia memiliki satu kebiasaan buruk. Teman-teman, kalian tahu tidak apa kebiasaan buruk yang dimiliki oleh Raka? Yap, benar banget. Raka itu suka sekali menunda pekerjaan. Tapi si Raka sukanya menunda. Besoklah saja atau nanti saja. Tugas sekolah lupa dikerjakan. Aduh Raka, jangan malas ya. Suatu hari, Bu Guru memberikan tugas penting. Anak-anak, besok kalian harus membawa sebuah tanaman dan merawatnya. Kita akan lihat siapa yang paling bertanggung jawab. Teman-temannya langsung semangat. Aku mau menanam tanaman bunga ah. Sepertinya itu indah. Tapi berbeda dengan Raka. Ia hanya duduk di kursi kelasnya lalu berkata, santai saja gak sih? Orang masih lama ini ngapain juga buru-buru. Sesampainya di rumah, ibunya kembali mengingatkan, Raka, jangan lupa tugasmu nak. Iya Bu, nanti. Dan benar saja, Raka menundanya hingga malam sebelum pengumpulan. Raka tiba-tiba terbangun dari tidurnya, matanya melotot lebar. Ya ampun, tanaman, bagaimana ini? Ia panik. Halaman rumah sudah gelap, bahkan toko-toko sudah tutup. Saat ia sedang mencari-cari, ia menemukan sebuah pot kecil di sudut terasnya. Tanaman itu tampak paling rapi dari yang lainnya. Saat didekati, terdapat sebuah tulisan kecil, milik ibu. Raka terdiam. Ini punya ibu. Tapi kalau dipikir-pikir, ibu memang suka sekali merawat tanaman. Di dalam pikiran Raka, jika ia membawa ini, ia bisa saja mendapat nilai tertinggi. Cuma pinjam saja kok, nanti juga dibalikin. Lagian, gak bakal ada yang tahu juga gak sih? Lalu dengan ragu, Raka membawanya ke kamar. Keesokan harinya, nama demi nama dipanggil. Ada yang tanamannya kecil, ada yang miring, bahkan ada juga yang layu. Tapi semua itu hasil mereka merawatnya sendiri. Tak lama kemudian, nama Raka pun dipanggil. Tanamannya tampak paling sempurna dari yang lainnya. Teman-temannya mulai berbisik kagum. Wah Raka, tanaman kamu indah sekali. Itu kamu merawat sendiri. Tapi Raka tidak memperdulikannya. Karena Raka telanjur gemetaran ketika Bu Guru mulai mendekat. Raka, kamu merawat
merawat tanaman itu sendiri? Raka ingin menjawab cepat. Iya, Bu. Kalimat itu hampir saja keluar dari mulut Raka. Tapi ia terhenti. Ia melihat lagi tulisan kecil itu. Kalau aku bohong, aman aja sih. Kalau aku jujur, nanti aku malu. Ini cuma sekali saja kok. Tapi apa yang aku lakukan saat ini tidaklah benar, ucap Raka di dalam hatinya. Lalu Bu Guru kembali bertanya dengan nada yang lebih pelan. Raka? Lalu Raka menjawab jujur. Bu, sebenarnya tanaman ini bukan punya Raka. Raka menemukannya di teras. Di dalam tanaman itu terdapat tulisan bahwa tanaman itu punya ibu saya. Saya sempat ingin mengakuinya, tapi saya tidak merawatnya. Bu Guru tersenyum kecil, lalu bertanya, Anak-anak, siapa di sini yang tanamannya hasil merawat sendiri? semuanya mengangkat tangan. Saya, Bu, saya. Lalu Bu Guru kembali bertanya, Dan siapa yang berani jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbohong? tidak ada yang menjawab, hanya Raka yang berdiri di depan. Tanaman kalian memanglah indah. Tapi hari ini yang paling ibu banggakan adalah Raka. Karena tanggung jawab bukan cuma soal hasil, melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan mau untuk berubah. Sejak hari itu, Raka mulai berubah. Meskipun ia tidak menjadi yang terbaik, tapi kini ia tidak lagi berlindung di balik alasan. Raka akhirnya mengerti bahwa kejujuran seperti terjun payung tanpa parasut. Menakutkan sesaat, tapi ia bisa bebas setelahnya. Pergi ke sawah memetik padi. Padi disimpan di dalam peti. Janganlah suka menunda lagi, supaya tidak menyesal di kemudian harinya. Sekian dongeng yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.